Baik, kembali ke program Healthy Care. Gus Bah, skala prioritas di kelompok rentan yang mana yang akan disantuni ini? Pertama misalnya kelompok rentan miskin akses kayak difabel. Ya, kelompok difabel ini kami prioritaskan. Bagi yang nggak punya skill ya, itu santunan. Bagi yang punya skill kayak kami kelompok difabel kami di Sleman itu, dia itu ada yang membuat kerajinan, ada yang bisa membuat baju, bisa membuat jahitan-jahitan itu kami alihkan untuk memproduksi APD. Jadi yang di Sleman itu kelompok difabel kami yang sudah kami latih itu sekarang mereka memproduksi APD. Nah kemarin APD yang disuplai ke rumah sakit, tentunya rumah sakit Muhammadiyah mendapatkan suplai atau pasokan daripada APD yang dibuat oleh kelompok kami di Difabel Sleman. Itu kelompok dampingannya MPM ya? Sejak lama bahkan kami membuatkan bank khusus Difabel. Dan sekarang mereka masih memproduksi itu? Masih memproduksi. Di diskusi kita sebelumnya, Gus Bah, ya, angka kebutuhan APD di Rumah Sakit Muhammadiyah sekitar 180.000. Ya. Dia satu hari bisa, karena masih komunitas Difabel ya, satu hari bisa memproduksi 80 APD ya, dari itu. Mungkin kalau di sehari mungkin untuk kebutuhan 1-2 rumah sakit di Jogja mungkin bisa disuplai dari kelompok Difabel itu. Nah sehingga misalkan kelompok-kelompok usaha mikro yang berbasis konveksi seperti itu, kami alihkan untuk memproduksi APD. Kayak di Klaten juga memproduksi APD. Biasanya dia baju muslimah, baju keagamaan begitu. Sekarang dia memproduksi APD juga. Jadi bisa jadi nanti begitu di Idul Fitri baju-bajunya muslimahnya jadi murah. jadi memang harus banting setir. Jadi mereka sekarang banting desain seperti itu. Kelompok rentan yang lain selain disabilitas apalagi? Iya, yang tadi kelompok panti asuhan, panti jompo ya, itu yang perlu kami santuni, buruh gendong ya, tukang becak ya, pemulung, itu kelompok rentan yang kami prioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari memberikan bantuan sebanyak itu tentu butuh resource yang besar. Iya. Siapa yang dilibatkan dalam proses ini, Gus? Yang kami melibatkan infrastruktur organisasi Muhammadiyah, mulai dari Lazismu, mulai dari amal usaha Muhammadiyah, mulai dari struktur Muhammadiyah yang ada di setiap level yang ada di Muhammadiyah. Karena setiap level itu pasti ada ahliyahnya atau orang yang mampu, orang yang berdaya. Nah, Muhammadiyah mengajak kepada semua warga Muhammadiyah ya yang dalam hal ini adalah terlibat aktif di Muhammadiyah untuk mau bergotong royong, bertawun, saling berbagi, meringankan tetangga, saudara yang terdampak COVID-19 ini, sehingga kalau nanti bersama-sama, berjamaah ya, bertawun ini, nanti insya Allah nanti beban berat ini akan ringan karena secara psikologis, ini ternyata disengkuyung bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada susahmu, tidak ada susahku, tapi yang ada adalah susah bersama seperti itu. Maka kita juga harus bersama-sama untuk bahagia bersama, mengatasi ini secara bareng-bareng begitu. Ya, oke. Kembali. Selain tentu kemudian jaringan dari amal usaha, jaringan dari kemudian Lazismu, apakah kemudian juga dilibatkan teman-teman Ortom gitu ya, terlibat dalam proses-proses yang demikian? Iya. Secara tim iya, karena mereka akan berbasis isu ya, ada yang kepemudaan, ada yang ke perempuan, ada yang ke remaja. Tapi yang jelas misalnya Aisyah begitu kemudian? Betul, Aisyah juga sangat proaktif ya, sangat progresif sekali. Mereka sejak awal sudah ibu-ibunya sangat bersemangat untuk, karena mungkin manajer rumah tangga semua ya, tahu secara real ya, jadi seperti itu. Tapi tidak gini Mas Budi, mengatasi dampak COVID ini tidak hanya santunan ya, yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tapi juga pemberdayaan. Dalam arti adalah memfasilitasi usaha-usaha warga Muhammadiyah. Misalkan apa? Dari sisi permodalan, ini lagi pada sulit semua, orang ke bank mengajukan
penangguhan saja juga susah, Penangguhan tidak seenak dan seempuk yang disampaikan oleh pemimpin negara kita bahwa ada relaksasi kredit, ada itu ya, itu ternyata di bawah juga tidak gampang. Atau mungkin masih berhenti di mana gitu? Ya, mungkin nggak tahu nyangkut di mana. Ya itu kami lakukan upaya pemberdayaan juga, kita berikan permodalan bagi yang usaha. Kita alihkan usaha kedai tadi, tetap berusaha dengan modifikasi seperti itu. Mungkin juga pemberdayaan dalam konteks akses pasar, fasilitasi marketing tadi. Yang berusaha tetap kami dorong untuk tetap berusaha, jangan stop ya. Cuman kami menguatkan dari sisi distribusinya, dari sisi mata rantai distribusi hasil produksi mereka. Ini juga peran-peran Muhammadiyah dengan apa? Pertama dengan bela beli produk warga Muhammadiyah tadi. Yang kedua adalah solidarity buying. Kita mungkin tidak butuh yang dijual dia, tapi kita tetap membeli supaya dia punya pemasukan, punya pendapatan, punya keuntungan. Dengan itu dia akhirnya ekonominya bergerak. Dalam bahasa kerennya solidarity buying tadi. Sejauh ini kemudian ketika proses itu menjadi sebuah ideal untuk digerakkan, sudah sampai mana proses yang dilakukan oleh teman-teman dari MCC 3 ini, terutama bidang sosial ekonomi, untuk sampai pada memberdayakan masyarakat tadi? Untuk penyantunan kami membentuk lumbung pangan ya. Di setiap ya, dari sisi santunan penyantunan itu kami mengimbau dan sudah diimplementasikan di setiap komunitas, masjid, Ranteng dan kantor-kantor Muhammadiyah itu menyediakan lumbung pangan yang di situ kebutuhan pokok warga kayak beras, kayak minyak, kayak gula dan sebagainya itu di setiap komunitas-komunitas kecil di Muhammadiyah itu sekarang sedang rame-rame mengumpulkan dan dikumpulkan dalam satu tempat menjadi lumbung pangan. Nah, ini yang akan didistribusikan secara pelan-pelan pada situasi dan kondisi. Diharapkan nanti seluruh Indonesia juga melakukan demikian ya? Ya, kalau setelah komunitas sudah partisipatif seperti itu, saya yakin problem ini tidak akan menjadi berat ya bagi pemerintah, maksud saya begitu. Ini sebenarnya yang membantu pemerintah ini warga negara kok, yang masyarakat, bukan pemerintah bantu masyarakat. Ini kebalik gitu loh. Ya misalkan pemerintah didesak untuk lockdown, nah, nggak mau, ini yang ngeyel malah pemerintah ya. Jadi warga pada lockdown sendiri. Jadi kampung saya itu ada isu lockdown itu, pemerintah tidak menerapkan lockdown, kampung saya udah lockdown, udah di portal macam-macam itu. Saya masuk kampung saya sudah suruh cuci tangan, suruh berhenti, diperiksa dan sebagainya. Baik, terima kasih Gus Bah. Saya kira menarik ya yang disampaikan beliau. Tetapi ini kita masuk di penghujung sesi. Jadi mohon berkenan Gus Bah. Jadi kira-kira closing statement apa yang kemudian bisa disampaikan Gus Bah ke seluruh pemirsa TVMU di seluruh penjuru tanah air, bahkan mungkin di luar Indonesia yang menerima TVMU ini. Apa yang perlu kemudian Gus Bah sampaikan kepada mereka agar di era pandemik ini ekonomi tetap kuat, secara sosial juga tetap bisa berjalan? Untuk semua pemirsa yang ada di mana saja, jadi yakin saja ini kita sebagai umat manusia ya, hamba Allah dalam menghadapi musibah ini ya, kita sabar saja, yakinlah bahwa di setiap kesusahan bersama itu ada kemudahan ya. Jadi mari kita secara bersama-sama saling bergandengan tangan, saling bertawun untuk meringankan beban sesama sehingga nanti kita bisa melampaui masa-masa krisis ini dengan lancar dan aman seperti itu. Dan Muhammadiyah menyediakan kemudahan itu ya? Iya, betul. Jadi tetap bergembira di saat pandemik. Karena Muhammadiyah selalu memberikan dan selalu hadir di saat yang demikian. Dokter Anang, silakan Dok. Apa yang akan Dokter Anang sampaikan ke seluruh pemirsa TVMU ini? Oke, baik. Karena yang penting pencegahan ya. Mau tidak mau tinggal di rumah adalah pilihan. Untuk memutus rantai penularan dari COVID ini. Yang kedua, kalaupun Anda terpaksa dan memang harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker,
dan patuhi bagaimana cara mencuci tangan atau hand hygiene yang benar ya, yang benar, tidak hanya sekedar cuci. Nanti Anda bisa baca dimanapun, bagaimanapun, dimanapun bagaimana cara cuci tangan yang benar. Jadi ada 3, Anda tinggal aja di rumah. Kalaupun kepepet Anda harus keluar, maka jangan lupa pakai masker. Ya, ingatkan orang lain untuk pakai masker juga kalau Anda ketemu. Kemudian cuci tangan yang benar. Itu saja cukup. Baik, terima kasih Gus Bah telah hadir di studio TVmu. Terima kasih Dr. Rahnang, spesialis emergency yang telah berkenan juga untuk mengisi di Healthy Corner kesempatan kali ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai ketahanan pangan untuk pencegahan COVID-19 sudah dibahas lengkap oleh Gus Bah, pakarnya ketahanan pangan. Dan kita akan kembali di sesi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.